Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal fatih lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, amin, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaram, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini kalau depan bocah repot ya begini Mas. Iya. Suaranya mau kemana ya Bang? Yang lagi di sini dulu nih, jangan bercanda. Nih, ntar bubar kalian kasih hadiah. Yang bisa jawab, yang paling rapi. Oh ada duit. Yang penting jangan bercanda, yang ngobrol gak bakalan lagi kasih. Dengerin ya ceramahnya. Nanti apa yang disampaikan kalian tanya. Hafalin. Paham? Nah, kalau ini karena bocah diingin dulu gak apa-apa kan? Kemarin tadi Allah ganti. Iya, karena wanita namanya biasanya bisa nungguin ini ya kan Bu, nama-nama ya. Nah, kalau ibu-ibu seru ya, walaupun makanan ada tas banyak ya Bu ya, nggak apa-apa kok, bungkus halal udah tuh boleh, daripada rumahnya berisik ya, bungkusnya mau pulang berkah, amin ya Rabbal ya, jangan ya, jangan ngobrol ya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Jannah Ustaz Haji Abdul Halim, keterangan beliau panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadir bersama kita para dewan guru, para asatidz wal habaib, bil khusus kita ada Habib Ali Al-Akbar Allah bintul hayati, dan juga tadi bersama kita juga Kiai Haji Abdul Razak, doakan beliau sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tadi bersama saya duduk yakni Kiai Haji Idris Abdurrahman Al-Si, kita doakan beliau panjang umur juga sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga banyak para asatidz yang hadir, ada Ustaz Hasan Ansari, Ustaz Hasan Ashari, Ustaz Luqman Al-Hakim, Ustaz Madrahi Afandi, Ustaz Ahmad Sadri. Kita doakan para asatidz hadir guru kita diberikan panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
dan para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, dan juga aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW setempat. Mudah-mudahan beliau-beliau juga panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini jam berapa ini? Hampir jam 10:30 ya. Oh, 22 lewat 20. Saya bicara sama biasa 20 menit. Ya, cuman kagak biasa bisa jam 12 ini. Malam hari ini kita duduk bersama-sama di Masjid Jami' Miftahul Jannah. Alhamdulillah. Pertama, yang paling utama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Di malam yang mulia ini Allah masih ringankan langkah dan hati kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah, dalam mensiarkan daripada siar-siarnya Allah. Mudah-mudahan kita hadir di sini masing-masing punya niat betul, masing-masing punya hajat betul. Mudah-mudahan keberkahan majlis yang mulia ini ya Rabb, apa yang kami niatkan, apa yang kami hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkah majlis yang mulia ini, mudah-mudahan setiap langkah kami hadir di sini menjadi amal ibadah kami ya Allah, yang menjadi bekal kami untuk menghadapmu ya Allah, yang bisa mengantarkan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik atas keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan minta sama Allah, amin, berkah salawat anak kita menjadi anak yang saleh salehah, berkah salawat ya Rabb, berkah salawat keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, amin, mawaddah warahmah, amin ya Rabb. Berkah salawat lapangkan rezeki kami ya Allah ya Rabb. Berkah salawat yang tak punya utang ya Rabb, biar bisa lunas ya Rabb, amin. Berkah salawat ya Rabb, panjangkan umur dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Berkah salawat insya Allah kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salawat ya Rabbi bil Mustafa
Ini saya mau nanya bulan apa? Ayo, Desember, Masehi, Hijriahnya. Siapa yang tahu? Ayo, yang tahu gak? Ntar nih jawabnya. Hah? Ntar simpan nih. Jadi pertanyaan, ini bulan apa? Hijriahnya. Kan ada bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Ini udah bulan Jumadil Akhir, bulan Maulid udah lewat 3 bulan yang lalu, betul? Ini kita malam merayakan siapa? Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan udah kelewat, agak ngaruh, betul? Karena kalau bicara Maulid Nabi ila yaumil qiyamah, bahkan ulama-ulama kita di setiap pesantren itu baca Maulid setiap malam Jumat, betul? Dan kita juga diajarkan di setiap masjid, musalla disuruh baca Maulid. Tujuan Maulid apa sih? Tidak lain untuk syiar, betul? Biar anak kita tahu, betul? Biar anak kita tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa ada Maulid? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Kata Allah, ini dalil Maulid nih. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi," sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi," dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan hal yang demikian itu gembiralah. Kita mau nanya, bikin Maulid senang apa kagak? Hati kita gembira, betul-betul. Disuruh sama Allah, kenapa? Dengan fadl dan rahmat. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna arsalnaka illa rahmatan," tidaklah aku utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat untuk semesta alam. Berarti rahmatnya Allah yang paling besar apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dengan rahmat Allah kita gembira, betul-betul. Maka ini ajaran
Di pertanyaan syiar Allah itu apa? Makanya biasanya di setiap masjid, Pak, di setiap masjid biasanya dipasang tuh ketua PHPI. Betul-betul. Apa itu? Perayaan Hari Besar Islam. Kita ada di setiap tahun. Apa itu? Yang pertama Maulid Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, betul? Nanti sebentar lagi masuk bulan Rajab yang kita kenal dengan bulan Isra. Kemudian nanti masuk Ramadan, tahlil Ramadan, masuk Lebaran, namanya Idul Fitri, biasanya Syawalan, betul? Idul Adha, terus ketemu bulan Muharram, 1 Muharram. Itu biasa di masjid mengadakan tuh malam Tahun Hijriah, malam Maulid, malam Isra Mi'raj, ada tuh namanya ketuanya. Iya, untuk hari raya atau hari besar itu yang dibilang syiar, menjadi syiar dalam syiar-syiarnya Allah. Apa janji Allah? Orang yang membesarkan daripada syiar-syiarnya Allah, baiklah minta berguru, maka orang tersebut masuk golongan orang yang bertakwa hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan hati. Ingat Allah katakan di ayat tersebut, fa innaha min taqwal qulub. Apa arti taqwal qulub? Hatinya takwa. Hatinya takwa. Saya mau tanya Pak, kira-kira takwa itu kan ada zahir, ada batin. Zahir itu yang kelihatan, batin itu yang kagak kelihatan. Saya mau nanya, hati kelihatan apa tidak? Hati kelihatan apa kagak? Berarti kalau dikatakan takwa hati, berarti takwanya yang kagak kelihatan, betul? Dan hati itu dalam pandangan Allah lebih utama dibandingkan jasmani kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat bersurah kita, Allah enggak lihat jasmani kita, yang Allah lihat hati, betul-betul. Makanya tolak ukur seorang hamba itu baik atau tidaknya, hatinya lihat, hatinya bersih, hatinya mulia, hatinya luar biasa, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Maka dia bakalan selamat nanti. Kita sering dengar ayat yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Kata Allah, nanti kita bakalan nemuin satu hari Pak yang gak manfaat harta kita, yang gak manfaat anak keturunan kita, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amin ya Rabbal. Makanya hati yang selamat ini penting, Bu. Hati yang selamat, kan? Makanya jangan heran kalau ada orang bikin maulid, ada yang agak senang. Betul. Kira-kira yang agak senang yang masalah zahir atau batin? Batin ini gak baik. Betul. Kadang-kadang gak berani ngomong depan kita, berani di belakang doang. Betul. Itulah jeleknya manusia. Kadang-kadang orang berbuat baik salah, apalagi berbuat salah tambah salah. Makanya ada ulama menyampaikan, orang kalau hatinya bersih, hatinya terang, hatinya jauh dari penyakit, 3D saya sampaikan. Insya Allah jam 11 kurang selesai. Oh, catat. Ada satu faedah saya mendapatkan perkataan dari guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahwat bin Salim. Beliau mengatakan orang kalau hatinya mau bersih, orang hatinya mau selamat, 3 hal yang dijaga dalam kehidupan kita. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah khasyatullah. Yang pertama apa? Khasyatullah. Apa arti khasyatullah? Rasa takut sama Allah. Apa arti khasyatullah? Rasa takut sama Allah. Ini jangan salah pengertian rasa takut. Ntar disampaikan Allah galak, disampaikan Allah serem. Iya. Rasa takut kepada Allah sama seperti
seperti rasa takutnya seorang anak kepada orang tuanya. Bu, sebenarnya ibu, kalau anak udah berani sama orang tua, baik apa kagak? Hah? Mak, kalau anaknya melawan sama orang tua, baik apa kagak? Kira-kira itu anak ada rasa takut apa kagak? Berarti gak ada rasa takut sama orang tua. Zaman sekarang kita lihat banyak apa sedikit orang tua takut sama anak. Na'udzubillah. Jadi kalau udah anak berani sama orang tuanya, maka gak ada kebaikan dalam diri itu anak. Ibu gak bakalan mendapatkan anak yang soleh-solehan. Na'udzubillah. Makanya kita gak boleh kalah sama anak. Betul. Jangan terlalu disayang, terlalu sayang juga salah, dijamin juga salah. Betul. Ada waktunya kita marah, ada waktunya kita lembut, ada waktunya kita sayang anak kita. Betul. Ini bagaimana orang tua dulu luar biasa, anaknya banyak, cuma menjadi anak yang soleh-solehan. Amin. Sekarang anak gua udah kerepotan buat sekarang. Ampun. Agak bisa diem. Betul. Cuma kita yakin kalau ibunya soleha, kalau ibunya muti'ah, kalau ibunya masya Allah taatnya luar biasa sama suaminya, maka insya Allah anaknya pasti soleh-soleha. Amin. Kenapa? Dalam riwayat dikatakan al-um madrasatul ula lil aulad, ibu itu sekolah pertama buat anaknya. Anaknya bisa baik, anaknya bisa soleh-solehan, lihat orang tuanya, lihat ibunya, jangan lihat bapaknya. Bapaknya cuma tahu nyari duit doang sama bikin. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Gak sedikit bapak-bapak sekarang berangkat malam, berangkat gelap pulang gelap. Kadang-kadang berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur, tinggal di rumahnya doang dah yang ngomongin aja. Betul. Makanya ibu itu yang faktor utama, makanya seorang perempuan itu diangkat derajat saat Nabi Muhammad diutus sebagai seorang muslim. Betul. Sampai Nabi mengatakan al jannah tahta aqdamil ummah. Di surga itu ada yang di bawah telapak kaki seorang, bukan seorang bapak. Betul Bu. Makanya Bu, ibu punya anak perempuan dijaga. Karena nanti Pak yang bahagia itu bukan anak laki yang nyenengin kita nanti di masa tua bapak, yang nanti dituntut lebih banyak anak perempuan daripada laki. Betul? Nanti sampaikan orang kalau punya anak perempuan satu dibukakan rezeki yang mapan, bahkan menjadi jalan pintu rezeki buat orang tuanya. Coba lihat anak yang pertama perempuan punya keimanan yang kuat sama Allah, sama Nabi Muhammad, itu anak jadi jalan rezeki buat orang tuanya. Coba cek. Betul. Terus kalau punya anak dua dididik menjadi anak yang salehah, perempuan nih, saya bicara lagi. Iya, perempuan. Jangan putus asa. Kadang-kadang ada orang ya perempuan lagi. Betul. Apa punya anak laki? Kadang-kadang dikasih laki salah juga. Apa punya anak perempuan bakal ya? Cuma lihat Nabi Muhammad saking sayangnya sama orang perempuan. Punya anak perempuan yang kedua, kalau dididik dengan didikan yang baik menjadi anak yang soleh-solehah, Allah jadikan ibu orang tuanya menjadi surga. Amin ya Allah. Punya anak tiga perempuan, Allah bangunkan istana khusus buat ibunya dan bapaknya. Yang penting itu anak menjadi anak yang solehah. Amin. Coba tanya aki-aki, Pak Nek, kira-kira yang nanti urusin aki yang kuat anak laki atau perempuan? Bu, perempuan apa lagi Bu? Jawabannya orang laki kira-kira udah kawin dijerat sama bininya habis ya. Cemburu. Banyak berdua sama anak sinetron itu nggak ada akurnya. Ini model itu. Allah orang sini makan ada. Amin. Nggak salah lagi. Insya Allah baik semua. Amin. Cuma emang itu terbukti apa yang sampaikan oleh Nabi terbukti. Kenapa? Karena maaf kalau ibu anak kali ini menjadi anak yang tidak solehah, jadi baik buat rumah tangga.
menjadi aib buat orang tuanya. Betul? Betul. Itu bukan dijaga. Bagaimana menjaga? Didik dengan ilmu Nabi Muhammad. Tanamkan rasa takut sama Allah Subhanahu, sebagaimana rasa takutnya anak sama orang tua. Kalau udah orang tua takut, luar biasa. Kalau ada orang tuanya, ada model gitu, udah dia pak, ya pak, ya enak pernah punya anak begitu bu ya, nggak mah juga, sampai juga dasar saya, nah udah bilang ada satu begitu, tuh anak nah udah bilang, itulah kadang-kadang kita lupa ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. Apalagi perempuan, maaf. Kenapa? Karena itu yang menjadi pelaku nanti kita bahagia orang tua. Bapak ibu dikasih anak perempuan jaga, karena di akhir zaman tidak sedikit anak perempuan mempermalukan orang tuanya. Alhamdulillah. Kalau salah bergaul, salah berteman, salah dia bergaul dengan orang yang tidak manfaat, bahkan menjadi keburukan dalam kehidupannya, nanti dia yang bakal menanggung tanggung jawab di dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Kalau laki ketika dia balik lepas tanggung jawab Pak, anak laki ketika dia sudah umur 15 tahun lepas tanggung jawab orang tuanya. Gimana anak perempuan sampai dia nikah punya suami, baru orang tua lepas tanggung jawab dari anak perempuan tersebut. Betul? Betul? Makanya anak perempuan kalau ada yang minta, ada yang lamar, jangan pakai lama. Yang penting kita tahu ini anak soleh, orang tuanya soleh-soleh. Dulu jangan lihat dunianya, jangan lihat pekerjaannya, jangan lihat hartanya, karena nanti kesal kalau kita cuma lihat dunia. Orang selamat anak perempuan ketika lihat calon suaminya menjadi anak yang soleh, menjadi pembantu yang soleh, maka insya Allah ditanggung jawab sama anak perempuan kita. Amin ya rabbal. Betul. Makanya ayo niatkan di tempat yang ini yang punya anak perempuan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Pagi juga insya Allah kalau sering ngaji duduk di masjid kumpul sama orang soleh, gampang menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, al-khasyah Allah, tertanam rasa takut kita sama Allah. Pak, sekarang ngomong dengan bapak-bapak. Bapak tahu kenapa setiap Jumat syariat mengumpulkan kita di masjid? Pak, kenapa setiap Jumat Allah kumpulkan kita di masjid? Tujuannya apa? Tidak lain, tidak bukan untuk kita menjaga iman kita. Makanya seorang khotib kalau setiap Jumat, kalau nggak ada dalam khutbahnya wasiat takwa, khotibnya tidak sah, khutbahnya tidak sah. Maka kalau khutbah, sholatnya juga tidak sah. Betul-betul. Beda orang khutbah sama ceramah. Kalau ceramah bebas, betul-betul. Maka jangan kelewatan juga kalau ceramah, kadang-kadang omongan yang nggak pantas keluar, jangan. Cuman kalau khutbah ada syarat sama rukunnya, ada ketentuannya, nggak boleh dihilangkan syarat sama rukunnya. Kalau syarat rukun hilang, maka khutbahnya tidak sah. Sama seperti sholatnya juga tidak sah. Dan ingat, di dalam khutbah ada 5 rukun. Salah satu rukun dalam khutbah tersebut, usikum wa nafsi bitaqwallah. Apa artinya? Khotib itu menyampaikan usikum, aku wasiatkan khususnya untuk pribadiku, wa iyyakum, dan untuk kalian semua yang hadir para jamaah kaum muslimin dan hari Jumat itu, bitaqwallah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ini wajib. Makanya Pak, kalau datang usahakan sebelum khotib naik. Jangan kadang-kadang azan pertama gak datang, azan kedua belum datang juga, khotib pertama naik belum datang juga, belum rombongan baru datang. Nah, alhamdulillah. Sering dengar hadis ya, ada di kitab Tadhihul itu syarah Ibadul Hadis. Imam Nawawi menjelaskan di dalam di dalam kitabnya tentang fadilah Jumat. Orang yang datang paling pagi di masjid di hari Jumat nih Pak, saya ngomong bapak-bapak, orang yang datang pertama kali ke dalam masjid di hari Jumat, dia seperti sedekah seekor onta. Masya Allah. Pahalanya seperti dia mendapatkan pahala seekor onta dia sedekahin. Lewat dari yang kedua, ketiga misalkan, dapat pahala seekor sapi. Setelah siaran dikit mendekati azan, dapat seekor kambing pahalanya. Ketemu azan
Nabi dalam satu hadisnya, kemudian azan baru datang, maka dia dapat seperti seekor ayam. Khotib kemudian naik mendekati khutbah, mendekati komat, dapat Allah rahmatnya. Alhamdulillah, kira-kira yang sini datang nih sebelum azan dan setelah azan, tinggal dilihat dah itu. Dan ternyata di setiap Jumat itu hakikatnya seperti handphone yang setiap waktu kalau lama harus dicas, betul-betul. Kita ini setiap Jumat dicas di sholat Jumat keimanan kita. Makanya orang yang mendengarkan seorang khotib ketika mengucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah, tanpa sadar kita dicas iman kita. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak itu lebih kuat keimanan yang harus dibandingkan ibu-ibu. Betul-betul. Kenapa perempuan dari syariat boleh kuncinya satu seorang perempuan? Allah dia taat sama suaminya menjadi jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma suami harus punya ketakwaan karena dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Kalau sudah seorang lelaki tidak ada ketaatannya sama Allah, tidak ada ketakwaannya sama Allah, tidak ada kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Betul-betul. Betul-betul. Makanya ibu punya suami kalau udah nggak sholat Jumat, jangan harap kebaikan dapat dalam rumah tangganya. Jangan harap itu anak menjadi anak yang soleh-soleha kalau suami ibu nggak sholat Jumat. Betul. Karena sholat yang paling utama adalah sholat Jumat setelah sholat subuh sama sholat asar. Betul. Kenapa? Kalau sholat Jumat nggak bisa dikerjakan secara sendiri. Kalau sholat yang lima waktu masih bisa, nggak dapat sholat berjamaah, kita bisa sholat sendiri. Cuma kalau sholat yang Jumat sendiri telat, nggak bakalan sah sholatnya. Betul. Oh, pentingnya sholat Jumat. Makanya jangan sampai kita nggak melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, dan ingat khasyiatullah, takut kepada Allah. Oh, Pak, kita tahu kita bisa melaksanakan semua kewajiban kita karena kita sadar diri, karena kita tahu bahwa dunia ini tempatnya beramal, bahwa dunia ini sementara, nanti setelah dunia ada namanya alam akhirat. Betul. Dalam alam akhirat itu darul jaza, tempat pembalasan dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Makanya kenapa di dunia ini kita suruh banyak amal soleh? Kenapa di dunia ini disuruh mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya dan menghidupkan apa yang disunnahkan oleh Nabi agar kita selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Orang bisa ngerjain kewajiban karena ada takut sama Allah. Kenapa? Ya Allah, saya nggak mau tersiksa di alam kubur. Saya nggak mau termasuk orang yang merugi nanti di akhirat, yang menyesal tidak ada habisnya. Ila yaumil qiyamah. Jangan anggap mereka yang ketika masuk dalam kubur kemudian mereka lalaikan melihat kepada Allah, penyesalannya luar biasa, Bu. Penyesalannya luar biasa, Pak. Makanya alhamdulillah kalau kita masih dimudahkan dalam ibadah kepada Allah. Yuk, rasa takut tambahkan diri sama Allah, maka insya Allah Allah jauhkan segala keburukan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, kata beliau, kalau orang mau hatinya lapang, hatinya bersih, selamat dari segala penyakit, wa anda tubali indan nas in kunna indallah mardiya. Pak, Bu, jangan pedulikan omongan orang kalau kita dalam pandangan Allah dalam keridhaan. Amin. Ya Rabbal. Bu, kadang-kadang kita ngaji salah, kadang ngaji tambah salah. Ada orang baru ngaji itu diomongin, lah, ini ngaji. Oh, pantesan bajunya baru. Oh, pantesan jilbabnya baru. Oh, pantesan seragamnya baru. Betul? Ada yang model begitu? Hah? Banyak bermakna. Kata beliau, jangan pikirin omongan orang, karena manusia itu tak lepas dari omongan orang. Betul? Kita selama dalam ibadah, selama langkah kita dalam taat, selama kita dalam kebaikan, jalanin. Jangan pernah takut dengan omongan orang, karena omongan orang itu ada yang bisa membangun, ada juga menjatuhkan, merobohkan. Betul? Kalau kita terbawa perasaan habis iman kita.
kadang ada orang yang baperan, dikit-dikit perasaan, dikit-dikit perasaan. Siapa diomongin siapa, yang merasa siapa? Betul. Makanya bu, jangan sering lihat status orang. Nanti pas ada tetangga bikin status, kita perasaan. Ada gak orang yang tetangganya dia beli pahlawan, tetangganya naik tingkat, ya bikin tingkat, dia naik darah tingginya. Alhamdulillah, jangan sampai kita termasuk orang yang gak senang ketika orang lain dapat nikmat. Jadikan bahwa ketika orang dapat nikmat, kita bersyukur dengan nikmat yang orang dapatin, itu baru bagus. Dan kita tahu kami menyampaikan kullu nikmatin mahsud, setiap kenikmatan itu pasti ada yang agak senang. Maka kita jangan sampai termasuk orang yang gak senang ketika orang dapat nikmat. Betul-betul. Kalau orang udah gak senang ada tetangga tidak dapat nikmat, maka kita termasuk orang yang punya penyakit hati. Orang yang udah punya penyakit hati gak selamat di dunia, apalagi di dunia. Gak bakalan bahagia, gak bakalan senang hidupnya kalau penuh dengan penyakit hati. Jadi kan diri kita ini termasuk orang yang mendapatkan nikmat. Jadi kalau ada orang yang tidak senang sama kita, wajar, dan itu wajib kita syukuri. Kenapa? Karena kita yakin ini menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pujian itu kadang-kadang membawa musibah dibandingkan hinaan. Ibu tahu dulu kalau punya bocah anak, dia anak siapa cakep banget, ganteng banget, cantik banget. Orang tua kita melarang, jangan dibilang begitu. Ya, Gul, masya Allah, sampaikan dengan kalimat baik, kalimat yang masya Allah. Kadang-kadang pujian itu menjadi musibah. Artinya apa? Ya sedikit anak sakit gara-gara dipuji sama orang. Betul? Betul. Makanya kalau ada orang ingat, justru itu mengangkat derajat kita kalau kita sabar. Pujian yang sedikit orang jadi bangga, jadi sombong, malah petaka buat dirinya. Alhamdulillah. Makanya orang kalau udah dikit-dikit bawa perasaan, gak bakalan bahagia hidup. Sempit hatinya, betul-betul. Mau salah, mau kasih salah, dikit-dikit baperan. Jangan. Yang penting sebagian orang kalau ada ngomong pakai begitu, jangan kita pikirin, jangan kita pikirin. Selama kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu. Pernah ada orang cerita, ada nih bapak sama anak, sama seekor keledai. Saya cerita nih, bu, ada orang tua bawa anak, bawa seekor keledai. Dia jalan nih, ini keledai dituntun sambil berjalan ketemu orang. Satu orang pertama mengatakan, itu bapak sama anak kok bahlul banget ya, punya kendaraan gak dinaikin, betul ya? Harusnya dinaikin, dimanfaatin. Dengar omongan itu, Pak, ini ada keledai, katanya manfaatin, gak bisa dinaikin. Ada bapaknya biasanya ngantun, oh ya toh, saya naik lah. Bapaknya naik, anaknya ngantun terus. Akhirnya jalan sebentar, ada orang lagi ngomongin, itu bapak tega bersama dia enak di atas keledai, anaknya sudah nurun. Betul? Dengar lagi ke omongan, oh gak naik lah, bapak yang nurun, omongannya kagak enak orang. Anaknya sudah naik, bapaknya sudah nurun. Akhirnya jalan lagi, ketemu orang lagi, ada lagi omongan, apa? Anak kurang ajar, enak-enak di atas, bapaknya sudah nurun, itu dari jalan kaki. Dengar lagi ke omongan, Pak, ada omongan lagi, saya tidak akan bernaik kalau di atas, kalau bapak di bawah. Coba naik aja di atas, kita naik buat-buat di atas keledai. Ketemu orang lagi, apa yang dibilang? Itu orang bodoh gak tahu diri, gak kesian sama binatang. Allah, betul-betul. Kan yang mulia begitu, bu. Alhamdulillah, akhirnya dinaikin salah juga, gak dinaikin salah. Itulah kehidupan semua, tak lepas dari omongan siapapun, gak kaya, gak miskin, gak kaya, gak pejabat, gak ulama, ataupun mereka santri, gak lepas dari omongan orang. Yang penting tadi kata beliau, kalau hati lapar, jangan dengarkan omongan orang selama kita dalam keadaan
sama Allah, taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diajarkan agama Allah. Kalau ini menjadi kebaikan buat kita, nggak ada ruginya orang nyumbang bikin maulid, betul? Nggak ada ruginya kita hadir di sini, bahkan pulang kita bawa berkah. Amin. Apalagi kalau kita makan nasi kebuli. Ya Rabb. Amin ya Rabbal. Terakhir 5 menit lagi. 5 menit terakhir. Ya. Yang ketiga, wa antakuna ma'alla tubali bima zahaba min dunya ila kana dinu salima. Kata beliau, la tubali, jangan pedulikan dari apa yang hilang dari urusan dunia kita. Jangan pernah berpikir, jangan pernah kita pikirin dari uang yang boleh kita keluarkan untuk syiar. Jangan pernah ingat-ingat dari apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk kepada Allah. Selama iman kita dijaga sama Allah Subhanahu, iman Islam kita dijaga di hati kita, maka itu lebih selamat daripada dunia dan seisinya diambil oleh orang lain. Gak apa-apa dunia kita hilang, yang penting akhirat kita selamat. Amin ya Rabbal. Karena kita yakin wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu kehidupan kekal abadi, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita di dunia. Betul? Gak apa-apa susah-susah di dunia, gak apa-apa sedih-sedih di dunia, yang penting nanti di akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Amin. Yang penting kita di akhirat nanti selamat bersama Allah, bersama kekasihnya Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu. Makanya apapun yang hilang dari dunia kita, jangan kita pikirin, karena kita juga bakalan meninggalkan dunia. Betul-betul. Makanya kata ulama, ingat, orang yang cinta kepada dunia itu menjadi pokok kejahatan. Orang berani mencuri, orang berani membunuh, orang berani zalim karena cintanya kepada dunia. Dunia, Rasulullah Fatihah. Cinta kepada dunia menjadi pangkal kejahatan. Maka jauhkan hukum dunia, jadikan dunia ini kekuatan kita sampai kepada Allah. Jadikan dunia ini menjadi wasilah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Bukan kita tidak butuh dunia, cuma kita yakin ya Allah, jadikan dunia ini menjadi wasilah sampai kita kepada Allah. Jadikan kita di dunia ini ingin selalu kepadamu dan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan 3 hal ini tertanam dalam diri kita, jangan pernah takut. Berapapun yang sudah sumbangsi dalam acara ini, Bapak Ibu sebagai donatur acara majelis yang luar biasa, acara untuk Nabi Muhammad. Ingat dalam satu riwayat dikatakan man khadama khudima, orang yang biasa membantu pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu. Yakinkan berapapun yang sudah sumbangsi kita keluarkan untuk acara ini diganti oleh Allah Subhanahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil kebaikan yang kita lakukan di dunia pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai janji saya di penghujung ini, sebelum saya tutup dengan salam, ini saya tunjukkan di depan ini. Ya, ini lihat. Ada anak perempuan di situ. Nanti saya minta 1 maju, anak lagi 1 maju. Ibu kasih tahu kalau ini nggak ada apa-apa. Ya, ada anak yang pintar, berani maju ke depan, bisa jawab pertanyaan saya kasih uang 50.000.